Area Zone 七艘队 Area 说一台 Siri 大众 charging time 7路 Game Great Chance 勾起全难选的心。 Pada episode keduanya, kita dibawa ke penjara gaib Songhai yang sudah mendengar kabar mengenai energi spiritual dari Tuan Pedang Suci yang telah mengalami peningkatan pesat. Ini terjadi setelah bertarung dengan Dewa Pedang Sesat. Tetua itu bingung mengapa penampilan dari Tuan Pedang Suci tampak begitu tua. Ternyata dia tengah menggunakan mode hemat daya. Dalam perjalanan itu, ada salah satu napi yang hendak menjangkaunya, namun sebuah robot langsung saja melakukan penyerangan dan melilit napi tersebut. Pasalnya, bagaimanapun pertahanan penjara gaib Songhai merupakan salah satu penjara terkuat, bahkan penjaganya memiliki kepintaran di tahap transformasi dewa. Perjalanan terus mereka lakukan, hingga sampai di tempat Chen Nanshuan di penjara. Tempat ini tidaklah sembarangan orang yang bisa memasukinya. Chen Nanshuan terlihat dikurung dengan begitu ketat, tapi ia memperlihatkan tatapan yang begitu imut, bahkan membuat Tuan Pedang Suci terkejut. Ini wajar saja, karena hati iblisnya sudah dimusnahkan, tapi ia tetap memiliki teknik yang sangat jahat. Ia dikurung secara terpisah di sel tingkat surga. Di sana ada sosok yang sangat berbahaya. Jika ia mendekati Chen, maka hati iblisnya pasti langsung bangkit. Ketua ini meminta satu permintaan dari Tuan Pedang Suci. Berpindah ke sekolah elit Sekte 60, di mana para murid dewasa seperti kelompok Wang Ling telah dipilih untuk menyelesaikan misi penugasan tahunan. Tugas yang akan mereka jalankan adalah melarikan diri dari ruang terkunci. Lokasi ujian kali ini berada di penjara gaib Songhai untuk menguji kehebatan sel baru. Kepala sekolah mengizinkan mereka menggunakan cara apapun, termasuk kekerasan. Sun Rong dan yang lainnya panik, karena di tangan Wang Ling, penjara itu bisa berakhir dengan dibangun ulang. Tanpa mereka ketahui, saat ini Wang Ling telah memikirkan hal yang lebih penting lagi. Beberapa saat sebelumnya, ibu dan ayah Wang Ling memberikan tugas penting, memberikan nama kepada adiknya. Ibu Wang Ling hanya berbisik kepadanya, tidak kepada penonton. Chen Hao dan Guo Hao telah masuk ke dalam penjara. Chen Hao terlihat sangat ketakutan hingga dikejutkan oleh suara AI. Tugas ini diawasi langsung oleh Tuan Pedang Suci. Tetua penjara sangat yakin dengan teknologi kultivasi baru dan AI yang mereka miliki, sehingga tidak akan ada celah yang bisa ditemukan selama ratusan tahun. Bahkan, ia berjanji akan mengundurkan diri jika ada yang bisa lewat. Di sisi lain, Sun Rong terlihat senang karena bisa berduaan dengan Wang Ling. Sistem penjara meminta mereka melepas penutup mata. Wang Ling menjadi agak panik karena mengira segelnya mulai longgar. Di depan, terdapat mie crispy yang Wang Ling sukai. Sun Rong mencoba mencegah, tapi Wang Ling tetap terkurung di dalam sangkar. Di tempat itu terdapat teknologi yang melemahkan kekuatan spiritual. Chen Hao dan Guo Hao mencoba keluar menggunakan energi api untuk menghancurkan pintu, namun gagal. AI menganggap murid seperti mereka tidak memiliki kesempatan. RH dan Lin Xiaoyu juga mencoba metode meriam untuk menghancurkan pintu, namun sebelum menembak, RH justru terpental. Alarm berbunyi dan membuat tetua panik. Wang Ling keluar dari sangkar burung dengan sangat mudah, membuat Wus terkejut. Saat Sun Rong ingin menyelesaikan tugas di pintu, Wang Ling hanya menggunakan satu jarinya untuk menghancurkan pintu tersebut. Karena ketakutan, AI Wus menghapus data rekamannya seolah-olah tidak melihat apapun, agar Wang Ling tidak menghancurkannya. Setelah keluar, Wang Ling disambut robot penjara. Robot ini melakukan pemeriksaan dan menyebut Wang Ling orang lemah yang sering kesepian di malam hari. Namun saat robot itu memukul kepala Wang Ling, justru robot itulah yang tumbang berkeping-keping. Sesaat kemudian, Guo Hao dan Chen Hao pun datang, karena mereka datang untuk menyelamatkannya. Entah mengapa, Su Rong melihat Wang Ling tak seperti biasanya. Benar saja, Wang Ling dengan sekali pukulan langsung saja membuat robot ini terpental hingga membuka pintu penjara. Wang Ling secara tidak sengaja membuka pintu sel Chen Nanshuan.
Merasakan energi spiritual yang mengalahkannya dulu, Chen Nanxuan justru ketakutan dan menutup sendiri pintunya karena merasa sel penjara jauh lebih aman daripada dunia luar. Sambil berjalan keluar, Wang Ling terus memikirkan pesan ibunya. Akhirnya ia menemukan nama yang cocok untuk adiknya, Wang Nuan. Di penjara paling bawah, seorang sosok misterius bingung mengapa Dewa Pedang Sesat tidak mau keluar. Ia yakin ada master misterius di luar sana. Ia memerintahkan cairan hitam untuk mencari sosok tersebut di Sekte 60 melalui Raja Malam.